Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herki dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2 kelas B dengan NPM 240425110059. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bu Riri, sejarah perkembangan ekonomi. Jadi, 1. Perkembangan ekonomi. Ekonomi adalah ilmu mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Kegiatan ekonomi mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Selanjutnya, 2. Ekonomi dunia. Zaman prasejarah. Pada zaman ini, manusia hidup dengan berburu dan meramu. Mereka mengandalkan alam untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan tempat tinggal. 1. Zaman pertanian sekitar 10.000 tahun yang lalu, manusia memulai peralihan dari berburu dan meramu ke bertani. Mereka memulai mengembangkan pertanian dan berternak untuk memenuhi kebutuhan dengan secara lebih teratur. Revolusi industri abad ke-18 dan ke-19. Revolusi industri dimulai di Inggris pada akhir abad 18 dan menyebar ke negara-negara lain. 2. Era kapitalisme. Sejarah revolusi industri. Muncul sistem ekonomi kapitalisme yang berbasis pada kepemilikan pribadi atas alat produksi dan pasar bebas. Era sosialisme dan komunisme. Di beberapa negara seperti Uni Soviet dan Tiongkok muncul sistem ekonomi yang berbeda, yakni sosialisme dan komunisme. 3. Sejarah ekonomi Indonesia. 1. Masa kolonial selama masa penjajahan Belanda tahun 1900 hingga 1945. Ekonomi Indonesia sebagian besar didorong oleh sistem kolonial. Era kemerdekaan 1945 sampai 1965. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, negara ini berusaha membangun ekonomi dan pengelola sumber daya alam dan industri yang ada. 2. Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah akibat krisis moneter Asia. Setelah krisis, Indonesia memasuki era reformasi dengan perubahan besar dan dalam sistem politik ekonomi. 3. Banyak kebijakan yang diambil untuk meningkatkan daya saing ekonomi seperti deregulasi dan privatisasi. Sehingga berjalannya waktu, Indonesia mulai mengalami pemulihan ekonomi yang stabil meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan sosial dan masalah pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, 4. Sistem ekonomi di Indonesia. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang menghubungkan prinsip pasar bebas dengan peran negara yang signifikan dalam mengatur ekonomi. Ekonomi pasar adalah sistem di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu penawaran dan permintaan. Di Indonesia, sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan jasa perkembangan pesat dalam sistem ini. Selanjutnya, ekonomi berkelanjutan. Selain ekonomi pasar, ekonomi juga memulai mengembangkan konsep ekonomi berkelanjutan yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Selanjutnya, 5. Perkembangan ekonomi global. Di dunia yang semakin terhubung ini, perkembangan ekonomi global mempengaruhi ekonomi nasional, misalnya pergerakan harga minyak global, perubahan kebijakan perdagangan,
internasional, dan perkembangan teknologi digital dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia. 6. Tantangan ekonomi di masa depan. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh Indonesia dalam mengembangkan ekonomi antara lain ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih ada, tantangan perubahan iklim yang mengancam berkelanjutan sumber daya alam, perkembangan teknologi cepat seperti kecerdasan buatan otomatisasi yang dapat mengubah pola pekerjaan produksi. 7. Peran teknologi dalam ekonomi. Teknologi berperan besar dalam transformasi ekonomi, otomasi industri, robot, e-commerce, dan digital banking. Startup dan ekonomi kreatif berkembang pesat. Teknologi mempercepat transaksi dan komunikasi. 8. Peran pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah memiliki beberapa peran penting: menyusun anggaran negara, APBN, menetapkan kebijakan pajak dan subsidi, membangun infrastruktur, mengawasi harga dan distribusi barang penting. Mungkin itulah yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.